Hai semuanya, Uni Eropa tak berdaya di hadapan Indonesia. Sudah beberapa kali mereka mencoba menyerang perekonomian kita, mulai dari melarang produk sawit Indonesia masuk ke Eropa, mengecam bisnis tambang batu bara, hingga berusaha mengatur ekspor nikel. Hal ini menunjukkan adanya narasi klasik yang sering digunakan oleh Uni Eropa. Mereka mengklaim peduli lingkungan, namun tetap memanfaatkan sumber daya dari negara berkembang seperti Indonesia. Sementara itu, negara-negara maju seperti Inggris selalu berdiri di garis depan dalam menyuarakan kepentingan lingkungan dan perubahan iklim. Tetapi di balik layar, ada kontradiksi yang nyata. Bagaimana cara jitu Indonesia untuk menaklukkan negara-negara Eropa? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Ketika Indonesia disarankan oleh Uni Eropa untuk meninggalkan batu bara dan beralih ke energi hijau, Inggris justru kembali menggali tambang batu baranya sendiri. Fenomena ini sangat membingungkan, karena di saat negara-negara berkembang diminta untuk meninggalkan energi fosil demi menyelamatkan bumi, negara maju seperti Inggris justru tetap menggunakan energi tersebut. Ironi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan Uni Eropa dalam menjaga lingkungan. Atau apakah ini hanya taktik untuk memegang kendali ekonomi dan sumber daya negara-negara berkembang? Selama lebih dari 200 tahun, negara-negara maju telah menikmati keuntungan besar dari revolusi industri yang berbasis energi fosil. Sementara negara-negara berkembang baru saja mulai berpartisipasi dalam pesta energi tersebut. Tetapi ketika mereka akhirnya tiba di meja makan, negara maju tiba-tiba menyatakan bahwa pesta sudah usai dan semua harus beralih ke energi hijau. Ini mencerminkan kepentingan tersembunyi dari Uni Eropa. Di satu sisi, mereka masih menikmati keuntungan dari sumber daya fosil. Tetapi di sisi lain, mereka berusaha membatasi negara-negara berkembang agar tidak mengikuti jejak yang sama. Salah satu bentuk serangan ekonomi dari Uni Eropa adalah dengan menghalangi masuknya produk kelapa sawit Indonesia. Sementara Uni Eropa dengan leluasa menjual produk-produknya ke Indonesia dan meraup keuntungan yang besar, mereka justru memblokir produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit. Dengan alasan lingkungan, Uni Eropa melarang kelapa sawit masuk, meskipun pada kenyataannya ini lebih tentang melindungi industri minyak nabati mereka sendiri. Uni Eropa takut kalah bersaing dengan minyak sawit Indonesia yang lebih efisien dan lebih murah. Sikap munafik Uni Eropa terlihat jelas ketika mereka terus-menerus menolak produk sawit dengan alasan lingkungan. Padahal negara-negara Eropa sendiri telah merusak lingkungan sejak era industrialisasi. Kini, mereka berusaha menjadi pahlawan dengan mengkritik negara-negara berkembang yang baru memulai industrialisasi. Padahal mereka sendiri sudah lama menikmati keuntungan dari eksploitasi alam. Ironi ini semakin mencolok ketika Uni Eropa mencoba mengontrol kebijakan ekspor nikel Indonesia. Indonesia telah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah nikel, melainkan mengolahnya sendiri di dalam negeri. Namun, Uni Eropa tidak bisa menerima keputusan ini dan memaksa Indonesia untuk tetap mengekspor nikel mentah. Padahal, nikel merupakan komponen penting dalam baterai mobil listrik, dan Eropa sangat membutuhkan nikel untuk menopang industrinya. Mereka tidak peduli bahwa penambang nikel juga merusak lingkungan, asalkan mereka bisa mendapatkan bahan mentah yang murah. Uni Eropa mencoba mendikte kebijakan Indonesia terkait sumber daya alamnya. Padahal Indonesia adalah negara berdaulat yang berhak menentukan bagaimana mengelola kekayaan alamnya. Mereka tampak tidak segan-segan memusuhi
dan bahkan menggugat Indonesia di forum internasional jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Sikap ini menunjukkan betapa liciknya Uni Eropa yang di satu sisi menolak sawit karena alasan lingkungan, namun di sisi lain memaksa membeli nikel yang juga diperoleh melalui proses penambangan yang merusak. Di saat Uni Eropa terus memaksakan agenda hijau, mereka tetap membutuhkan bahan baku penting seperti nikel, baja, dan aluminium untuk menopang industrinya. Produk-produk jadi yang dihasilkan oleh Uni Eropa dijual dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga bahan mentah yang mereka beli dari negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersikap tegas untuk menolak ekspor bahan mentah yang murah dan mulai mengolahnya sendiri agar bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Selama ini, Indonesia sering dibodohi oleh negara-negara barat dengan menjual bahan mentahnya dengan harga murah, lalu membeli produk jadi dari negara-negara tersebut dengan harga yang sangat mahal. Model perdagangan seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia belajar dari pengalaman ini dan mulai memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kemajuan dalam negeri, daripada terus-menerus dieksploitasi oleh negara-negara maju. Dengan pengolahan nikel dan sumber daya alam lainnya di dalam negeri, Indonesia dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju. Indonesia tidak lagi harus tunduk pada tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa yang seringkali hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Untuk itu, pemerintah selaku pemegang kebijakan di dalam negeri harus tetap konsisten dengan keputusannya untuk tetap tidak mengekspor apapun yang menjadi dasar bahan mentah untuk industri-industri Eropa dan mengupayakan untuk mengolahnya di dalam negeri sendiri agar negara-negara Uni Eropa dapat berpikir dua kali ketika berurusan dengan Indonesia. Kita ini adalah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadi, sudah saatnya kita menuju kemandirian industri dan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat banyak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.